Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat dulu slip knot. Ini pendek nggak apa-apa ya, karena nanti akan diselipkan. Lalu buat 4 rantai slip stitch di rantai pertama. Oke, ringnya sudah jadi. Kita buat R1. Awali dulu 2 CH. Kemudian di dalam ring yang sudah kita buat, isi dengan 12 DC. Jika sudah 12 DC, slip stitch di atas DC pertama. Ini rantai kedua tadi, ini DC pertama. Slip stitch di situ. Setelah itu, benangnya boleh dipotong. Tidak perlu di slip knot, langsung tarik saja masuk. Buat 4 rantai. 2, 3, 4. 4 rantai ini sudah dihitung sebagai 1 triple crochet. Gulung benang 2 kali, lalu tusuk di tempat yang sama. Ambil benang, ada 4 loop pada hakpen, lewati 2, sisakan ya. Gulung 2 kali, tusuk, ambil, keluarkan 2, keluarkan 2. Nah, jadi ada sisa loopnya. Kemudian ambil benang, lewati ke 3 loop. Ini klaster 3 TC yang pertama. Hanya di klaster 3 TC yang pertama yang pakai 4 CH teman-teman ya. Kemudian tambahkan 3 rantai. Buat lagi di lubang sebelahnya klaster 3 TC. Gulung 2 kali, tusuk pada lubang, ambil benang, keluarkan 2, keluarkan 2. Gulung lagi 2 kali, tusuk pada lubang, tarik, keluarkan 2, keluarkan 2. Gulung lagi 2 kali, ambil benang, keluarkan 2, keluarkan 2. Jadi ini sudah ada 3 TC, 3,5 TC. 1, 2, 3 ya. Nanti di hakpen akan ada 4 loop. Ambil benang, tarik semuanya, lewati 4 loop. Beri lagi 3 rantai. Ulangi lagi cara membuat mahkota bunga yang kedua ini. Gulung 2, keluar 2, keluar 2, stop. Langsung gulung 2 kali lagi, tusuk, ambil, keluar 2, keluar 2, stop lagi. Gulung 2 kali, tusuk, ambil, keluar 2, keluar 2. Ambil benang, tarik, lewati ke 4 loop, lalu tambahkan lagi 3 rantai. Jika sudah selesai 12, slip stitch di atas klaster pertama dan slip stitch 1 kali lagi di dalam lubang jarak antar klaster di sebelahnya, di bawah 3 CH. Nah, ini teman-teman boleh chain 1 putus benang dulu atau langsung disambung dengan benang warna untuk square-nya. Kita akan membuat baris ketiga. Kita awali dengan sudut pertama. Buat 6 rantai. 4 rantai 1 TC, 2 rantai untuk jarak sudut. Kemudian kita buat 3 TC full teman-teman ya, tidak setengah-setengah seperti tadi. Ini benar-benar 3 TC. 1, 2, 3. Gulung benang langsung ke bawah 3 CH di sebelahnya, kita isi dengan 3 DC. Sisa benang sekalian langsung diselipkan ya. 3 DC. Ke sebelahnya lagi buat 3 DC.
3 tusuk ganda. Kemudian ke sebelahnya kita buat sudut. Sudut membuatnya 3 TC. Apa nae? 2 CH, 3 TC lagi, masih di lubang yang sama untuk sudutnya. Iya. Nah, ya. Jadi ininya datar ya. Nanti teman-teman ulangi lagi membuat 3 DC, 3 DC, kemudian bagian sudut. Ini berarti 1, 2, 3 kali lagi. Kita akan ketemu di bagian yang sini. Nah, di akhir round, kalau sudah mau ke bagian pertama lagi, di dalam sudut pertama ini kita tambahkan 2 TC saja. 1, 2. Lalu slip stitch di chain keempat. 1, 2, 3, 4. Slip stitch sekali lagi di dalam lubang sudut. Kalau tadi mau langsung slip stitchnya ke lubang sudut juga boleh teman-teman ya. Untuk R4 kita awali dengan 5 rantai. 3 rantai pertama untuk DC, 2 rantai untuk jarak sudut. Buat DC semuanya teman-teman ya. 3 DC dulu. Lalu isi setiap lubang stitch ini dengan 1 DC. Stabilkan tarikan supaya rapi. Oke, sudah sampai ke sini, kita ke bagian sudut lagi. Sudut isi dengan 3 DC ditambah 2 CH ditambah 3 DC. Silakan teman-teman lanjutkan berkeliling. Nah, ini R4-nya hampir selesai. Pada bagian sudut ini isi dengan 2 DC pelengkap sudut pertama. Dengan 3 DC yang ini ya. Slip stitch di chain ketiga. Slip stitch sekali lagi di dalam lubang sudut. Kita ke R5, caranya sama persis dengan R4 tadi ya. Awali 5 CH. Kemudian isi 3 DC pada bagian sudut pertama. Kemudian langsung ke bagian yang datar, isi semua lubang dengan 1 DC. Pada bagian sudut, isi lagi 3 DC plus 2 CH plus 3 DC. Teman-teman silakan ulangi sampai berkeliling. R5-nya hampir selesai. Tambahkan lagi 2 DC di dalam sudut pertama ya. Kita akan mulai membuat R6. Membuat R6 ini awali dengan 1 SC. Setelah benang dimasukkan seperti ini, tidak perlu pakai chain 1. Langsung saja membuat 1 SC di dalam lubang sudut. 1 SC ditambah 2 CH, lalu di dalam sudut ini tambahkan lagi 1 SC. Kemudian isi setiap lubang stitch dengan 1 SC.
Lalu lanjutkan lagi ke bagian sudut, membuat 1 SC, 2 CH, 1 SC. Nah, seperti ini. Silakan diteruskan berkeliling. Jika sudah selesai, slip stitch di atas SC pertama. Kemudian benangnya sudah bisa dipotong. Teman-teman boleh chain 1 dulu ya, atau langsung tarik seperti ini. Tarik aja deh, bawa masuk. Mau pakai chain 1 dulu boleh teman-teman ya, kalau nggak pakai cara gini juga sama. Ini kita rapikan ke belakang. Ini dia granny square yang sudah kita buat sampai R6. Kita akan satukan dengan cara SC. Jadi sisi yang bagus sama-sama di luar, lipat seperti ini. Kemudian kita akan SC loop rantai yang di dalam ini. Yang di sini teman-teman ya, sama-sama di luar. Nanti kalau mengambilnya itu nggak susah, karena ini memang lebih menonjol ya, yang bagian dalam itu. Nah, gitu. Pertama kita slip knot dulu, sisakan agak panjang biar nanti bisa mudah diselipkan. Kita mulai dari chain 1 yang ke arah sisi yang mau kita satukan. Ini kan pada bagian sudut ada 2 rantai, jadi kita ambil rantai yang ke arah sisi, ambil loop bagian dalam, yang ini juga rantai loop bagian dalam. Nah, seperti itu. Ambil benang, kita SC. Ya begini teman-teman, pastikan hanya loop bagian dalam saja yang kena. Loop bagian dalam, ini juga loop bagian yang di dalam. Oke, SC. Jadi hanya kita kait yang tengah-tengah ini aja ya, satu helai aja. Nah, seperti itu. Berhenti juga pada chain pertama di bagian sudut. Nanti kalau sudah selesai akan terlihat seperti ini. Teman juga bisa menyatukannya dengan cara flat slip stitch. Tekan dulu slip knot, kemudian slip knot tadi biarkan saja dulu di hakpen. Kemudian ini kan bagian sudut yang 2 CH. 1 CH yang ke arah kanan, 1 CH untuk yang ke arah atas. Kita ambil yang ke arah atas nih, yang kanan. Kemudian sudut juga ambil CH-nya yang ke arah atas sebagai loop kirinya. Kemudian posisi benang letakkan seperti ini. Bagian ekornya ini pegang teman-teman ya, nanti dia nggak melintir ikut ke dalam. Jadi ini pegang dengan jempolnya ya, seperti ini. Tarik benang lewati 3 loop pada hakpen ini, slip stitch ya. 1 2 slip stitch. Ini 2 slip stitch. 1 2. Jika nanti sambungan sudah mulai berbenturan seperti ini, teman-teman ingat ada 1 CH pada bagian sudut setiap granny. Nah, itu harus kita satukan ya. Kemudian
bagian yang melintang seperti ini kita 1 CH untuk melewatinya. Lanjut lagi ke sisi yang sebelahnya jika masih melakukan penyatuan. Untuk tutorial lengkap penggunaan flat slip stitch ini bisa teman-teman lihat di video yang kemarin ya. Linknya ada di pojok kanan atas. Jika sudah sampai di bagian ujung chain 1, nah seperti itu.